Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saimin, saimat, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kalimat yang paling pantas kita ucapkan pada hari ini menjelang berbuka puasa, kita masih sama-sama merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah lupa, kita terus bersyukur kepada Allah agar nikmat kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur itu atas nikmat yang Allah berikan dengan selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah merupakan rasa syukur kita kepada Allah. Saimin, saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam melakukan ibadah puasa, banyak hal-hal yang harus kita tinggalkan. Artinya, hal-hal tersebut apabila kita kerjakan, itu dapat merusak pahala puasa kita. Dapat merusak amalan ibadah puasa kita. Dalam tema kali ini, Ahibbati fillah, kita akan membahas yang membatalkan puasa muntah. Apakah muntah membatalkan puasa atau tidak? Oleh karena itu memang yang namanya muntah, banyak orang bingung ini membatalkan atau tidak. Dalam membahas muntah ada dua kriteria. Yang pertama, muntah dengan sengaja. Apabila muntah dengan sengaja, itu puasanya batal. Atau kita mencari sesuatu, melakukan sesuatu yang dapat menjadikan kita muntah. Kita memaksakan diri kita agar kita muntah. Nah, itu juga menyebabkan yang dapat membatalkan puasa kita. Karena apa? Karena ada kesengajaan yang kita lakukan. Sebagai contoh, misalkan kita tahu ketika kita mencium parfum, kita akan muntah. Kemudian kita cium parfum, kemudian kita muntah. Artinya ada kesengajaan karena kita tahu ketika kita mencium parfum, kita pasti muntah. Nah, ini dikategorikan yang muntah dengan sengaja. Ketika kita tahu kita mencium aroma-aroma yang lain yang dapat menyebabkan kita muntah, kemudian kita muntah, ya wah, artinya ada paksaan dalam diri kita agar kita muntah. Nah, ini dikategorikan dengan muntah dengan sengaja. Dan hukumnya apa? Hukumnya ini membatalkan puasa. Artinya kita memancing sesuatu agar kita muntah. Karena itu, kalau kita tahu sesuatu ini membuat kita muntah, yang keluar dari lambung kita paksa untuk muntah, dan itu keluar artinya ada kesengajaan dalam diri kita, yang ini menyebabkan muntah dengan sengaja. Dan itu apa hukumnya? Batal. Artinya yang pertama, muntah dengan sengaja hukumnya batal. Yang kedua, apabila muntah tidak sengaja. Memang misalkan sedang sakit, tiba-tiba muntah. Atau tiba-tiba mual, pusing muntah. Atau ketika dalam perjalanan kita muntah, tiba-tiba, tanpa ada paksaan dalam diri kita yang membuat itu muntah. Dan itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena muntahnya tersebut tidak sengaja. Memang muntah tersebut keluar dari dalam diri kita. Nah, jadi ada dua kategori, muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa, dan muntah tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Yang perlu
jadi catatan untuk kita. Ketika kita muntah tidak sengaja, itu memang tidak membatalkan puasa. Tapi mulut kita ada bekas-bekas muntah, dan muntah itu najis. Bagaimana cara mensucikan najis tersebut? Yaitu dengan air yang suci mensucikan. Ya, kita harus membersihkannya dengan mulut. Dengan air tersebut kita kumur-kumur. Memang kumur-kumur ketika bulan puasa makruh. Akan tetapi ini untuk menghilangkan sesuatu yang wajib kita hilangkan. Muntah walaupun kita membuang ludah 10 kali, 20 kali itu tidak suci mensucikan. Yang dapat mensucikan itu dengan air yang suci mensucikan, bukan dengan ludah. Walaupun kita meludah, kita bersihkan mulut kita, itu tidak bersih. Karena muntah ini najis. Apabila ketika kita muntah, kemudian kita membersihkannya dengan ludah kita, dengan menelan, itu artinya kita menelan najis. Karena muntah itu najis. Ini catatan yang penting. Apabila kita muntah dengan tidak sengaja, kita bersihkan dengan cara kumur-kumur. Oleh karena itu, dalam poin ini muntah terbagi dua, yaitu muntah dengan sengaja, itu membatalkan puasa kita, dan muntah tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa kita yang telah kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.